atau IHI beranggotakan para herbolog yang berkomitmen mengembangkan herbal yang alami, ilmiah, serta rasional, mengembangkan perusahaan konsorsium. Yang keempat adalah aksi Apoteker Kesehatan Syariah Indonesia, para apoteker muslim yang berkolaborasi dengan Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk mengembangkan kesehatan syariah terintegrasi Tibun Nabawi. Yang kelima adalah AP3K atau Apoteker Profesional Pengembang Pusat Keunggulan. Para apoteker yang berdedikasi di SMK Farmasi mengembangkan teaching factory dan sentra biofarmaka. Yang keenam adalah Apoteker Veteriner Indonesia atau AVI, para apoteker dan kolaboratornya yang fokus pengembangan farmasi bahan alam veteriner. APHI pun terus intens melakukan edukasi ke tengah masyarakat melalui berbagai event, diantaranya adalah Seminar APHI rutin setiap 1 bulan 1 kali dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. APHI bersama 6 organisasi otonomnya terus melaju menjadikan Jamu sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di luar negeri. Mari maju bersama APHI membangun negeri. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara Zoominar APHI edisi 33 dengan tema Fanggeomik, Modernisasi Tradisional Cina Medicine Menuju Renaissance. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya Yulia Yesti MSI selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para narasumber, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Semoga setiap langkah kita malam ini bernilai ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah bersama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusan. Semoga dengan doa pembuka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, keberkahan dan manfaat dari ilmu yang akan kita dapatkan malam ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, mengenai tema yang akan kita angkat pada Zoominar kali ini mengenai Fanggeomik, modernisasi tradisional Cina Medicine menuju Renaissance. TCM itu sendiri merupakan sistem pengobatan yang telah berkembang selama ribuan tahun dan juga berakar kuat pada filosofi serta budaya Tiongkok, di mana modernisasi TCM ini tidak hanya berfokus pada pembuktian ilmiah dan keamanan terapi, tetapi juga pada upaya menggabungkan ke TCM dengan ilmu kedokteran barat. Fanggeomik sendiri merupakan simbolisasi dari upaya modernisasi dan juga inovasi dalam tradisional Cina medicine.
Dengan menekankan pentingnya penelitian, kolaborasi multidisiplin, serta adaptasi teknologi untuk menjawab tantangan kesehatan masa kini. Melalui tema ini, diharapkan TCM tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan modern yang berorientasi pada keseimbangan, pencegahan, dan juga penyembuhan secara menyeluruh. Baiklah, di sini izinkan saya memperkenalkan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang saat ini telah hadir bersama kita. Para narasumber kita yang pertama yaitu Apoteker Muhammad Fauzi, S.Fam M.Fam. Beliau adalah kandidat doktor prodi S3 Ilmu Farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan yang saat ini juga merupakan dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin. Beliau sudah bergelut di dunia pendidikan sebagai dosen itu sejak tahun 2020, lulus S1 dari Universitas Garut dan lulus S2 dari Universitas Pajajaran dan saat ini sedang melanjutkan studi doktoralnya di program studi S3 Universitas Ahmad Dahlan. Banyak sekali penelitian serta publikasi yang sudah dilahirkan oleh pemateri kita ini sungguh sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan salah seorang yang pakar di bidang kimia farmasi dan juga sudah sangat banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, terutama di seminar ilmiah nasional dan juga internasional. Dan selain dari publikasi, beliau juga sudah banyak membuat buku yang berorientasi kepada farmasi dan juga beliau sudah banyak sekali ya mendapatkan penghargaan sebagai pemakalah terbaik pada acara seminar Pharmaceutical Science dan juga peraih runner-up nomor 1 lomba poster tingkat nasional pada tahun 2023 ada kegiatan World Cancer Day. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan lanjut dengan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Bapak Apoteker Muhammad Fauzi, S.Fam M.Fam. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Yulia atas perkenalannya. Sungguh luar biasa ya malam hari ini. Saya mendapatkan kesempatan juga terlibat dalam talk show ya mungkin ya sharing terkait panggeomik sesuai dengan tema modernisasi TCM menuju Renaissance. Ya mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Izin, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bapak Fauzi? Baik, saya mulai ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu ya dari Asosiasi Praktek Herbal Indonesia. Di sini mungkin saya izin sharing terkait apa yang sudah pernah saya pelajari seperti itu terkait Fangbiomik itu sendiri ya. Di sini juga tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kintoko ya selaku dosen saya di program studi doktoral ilmu farmasi S3 ya. Berkat beliau seperti itu saya mulai memahami terkait herbal yang bisa dikembangkan seperti itu di Indonesia yang mungkin kita bisa mengamati dari keilmuan luar seperti China yang memang sudah terkenal seperti itu akan obat tradisionalnya. Mudah-mudahan juga di Indonesia juga bisa berkembang seperti yang dilakukan oleh China. Nah, di kesempatan kali ini saya mengangkat tema terkait panggeomik dan reformasi klasifikasi jamu tradisional
ke jamu paten. Nah, kenapa nanti ini apa namanya akan lain seperti itu dengan perkembangan sekarang, bukan menggantikan penggolongan dari klasifikasi obat herbal, tapi di sini mungkin memberikan konsep baru yang bisa dikembangkan untuk obat herbal yang lebih aman, tujuannya ke sana, yang memang target pengobatannya juga bisa lebih luas seperti itu. Mungkin di sini apa namanya masih belum familiar dengan istilah fangbiomik ya. Nah, di sini saya mengambil satu artikel seperti itu yang menjelaskan secara dalam terkait fangbiomik di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa seperti itu, yang pengen lebih tahu seperti apa sebenarnya fangbiomik itu, bisa dibaca atau dicari kembali seperti itu terkait fangbiomik ini sendiri, seperti apa nanti terkait pencarian kombinasi terkait terapi yang aman seperti itu untuk obat herbal. Nah, fangbiomik ini sendiri mungkin merupakan salah satu juga dalam drug discovery atau penemuan pengembangan obat, tapi di sini basisnya adalah basis herbal. Nah, kalau kita lihat berdasarkan latar belakang kenapa jadi muncul pangbiomik ini sendiri, itu tingkat keberhasilan dari penemuan obat modern sekarang ini masih rendah. Mungkin hanya sebatas apa namanya uji yang terbatas seperti itu, tidak mendalam. Nah, makanya muncullah terkait pangbiomik ini sendiri. Kemudian juga kebanyakan sekarang itu hanya single target terapi, sehingga sering tidak efektif untuk penyakit dengan banyak jalur biologis. Kemudian juga di sini integrasinya kalau pangbiomik ini nanti lebih ke arah data omik seperti genomik dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti di sini akan memetakan jaringan molekular penyakit dan mengidentifikasi multi target potensial. Nah, setelah itu juga kenapa jadi muncul pangbiomik ini sendiri? Kebanyakan sekarang mulai muncul penyakit-penyakit yang memang lebih kompleks seperti itu, seperti kanker, diabetes, neurodegeneratif, yang memang memerlukan target terapi yang multi target seperti itu. Makanya diperlukanlah pendekatan sistemik berbasis data omik. Nah, di sini tujuannya memang kalau dengan fangbiomik ini sendiri meningkatkan efisiensi seperti itu, akurasi dan peluang keberhasilan penemuan obat baru berbasis herbal. Nah, kemudian juga pangbiomik itu sendiri sebenarnya adalah gabungan dari 3 keilmuan sebenarnya. Yang pertama adalah dari TCM atau yang kita kenal traditional Chinese medicine, kemudian ada pendekatan secara omik, kemudian juga dengan network farmakologi, maka menjadi satu istilahnya adalah pangbiomik. Jadi kalau pangbiomik ini lebih ke arah pendekatan terapi kombinasi berbasis keilmuan. Nah, tujuannya apa? Jadi ada pengembangan pangbiomik ini sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas terapi multi target. Karena tadi tidak single target, tapi kita dikembangkannya ke arah multi target, tapi efektif seperti itu. Kemudian juga meminimalkan efek samping di sini, ya. Setelah itu mendukung personalisasi pengobatan berbasis sistem biologi. Nah, makanya ini solusi alternatifnya dari permasalahan sebelumnya. Makanya pangbiomik ini bisa menjadi jawaban untuk penemuan obat baru seperti itu. Nah, bagaimana dengan definisinya? Kalau kita lihat pangbiomik itu terdapat 2 suku kata. Yang pertama ada fangzi. Kalau kita pahami fangzi ini sendiri dalam bahasa Tiongkok itu adalah suatu formula atau kombinasi dari ramuan herbal dalam pengobatan Tiongkok. Kalau omiknya ini kan adalah pendekatan molekuler yang mempelajari dalam skala dan transkriptomi. Nah, di sini kalau kita gabungkan antara pangzi dan omik adalah itu terkait studi kombinasi herbal sebenarnya. Ya, jadi kombinasi herbal berbasis teknologi omik sendiri. Nah, pangzi sendiri ya apa namanya istilahnya tadi adalah kombinasi, maka tujuannya akan menilai kompatibilitas atau efek sinergis antar multi komponen. Karena tadi dalam satu kombinasi itu tidak satu atau dua, tapi beberapa kombinasi dari herbal, maka kita harus tahu seperti apa kompatibilitasnya dan efek sinerginya. Karena tadi fangzi ini adalah gabungan dari 3 ilmu, ya, dari TCM, kemudian omik dan network farmakologi
farmakologinya. Tujuannya tadi masih sama untuk efektivitas terapi, kemudian juga keamanan penggunaan sama personalisasi penggunaan berbasis sistem biologis. Nah, kalau istilahnya konsep filosofi panggeomik itu terbagi menjadi tiga. Karena panggeomik ini sendiri dia lahir dari akar tradisi combination terapi. Jadi kombinasi suatu terapi dalam pengobatan Tiongkok, di mana nanti memanfaatkan bahan aktif dalam satu resep. Nah, namun dimodernisasi dengan pendekatan farmasi yang sistemik berbasis data omik dan bioinformatika. Nah, maka muncullah tiga konsep ini. Yang pertama ada polifarmakologi. Apa sebenarnya polifarmakologi? Kalau dalam istilahnya polifarmakologi berarti akan ada satu bahan aktif, tapi nanti targetnya menjadi banyak. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan suatu apa namanya efektivitas untuk penyakit-penyakit yang lebih kompleks. Hasilnya sinergis. Nah, salah satu contohnya mungkin di sini yang saya contohkan adalah salah satu senyawa itu quercetin. Kalau kita ketahui quercetin, dia memang punya banyak aktivitas seperti itu. Salah satunya seperti antioksidan, antiinflamasi, bahkan sebagai antiproliferasi melalui beberapa jalur berbeda dalam sel kanker seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai polifarmakologi. Kemudian ada juga istilahnya reverse farmakologi. Kalau reverse farmakologi berarti istilahnya adalah fase terbalik dari farmakologi. Dari pengalaman klinis itu nanti dibawa ke laboratorium. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat validasi. Karena sudah terbukti bahan-bahan alam tadi memang punya bukti empiris seperti itu sebagai penyembuh penyakit tertentu. Nah, contohnya di sini adalah resep tradisional penurun demam misalkan dengan kandungan senyawa aktif tertentu. Nah, itu bisa nanti dianalisis atau dilakukan studi dengan menggunakan studi in vitro, bahkan in silico maupun in vivo. Nah, setelah itu baru ada network based intervention. Di sini adalah terapi berbasis jaringan interaksi molekuler tadi. Jadi nanti kita bisa lihat tujuannya untuk mencari multi targetnya seperti apa, multi pathway-nya seperti apa, dan untuk memaksimalkan efek juga dari kombinasi bahan tadi. Ya, salah satu contohnya di sini adalah formula herbal anti kanker yang terdiri dari bahan yang memang bisa menekan jalur proliferasi, menginduksi apoptosis, menekan angiogenesis, dan memperbaiki sistem imun secara bersamaan. Nah, itu yang salah satunya contoh dari network based intervention. Nah, jadi kalau istilah semuanya ini kita ambil garis kesimpulan bahwa konsep filosofi panggeometri sesuai dengan definisinya yaitu berdasarkan evidence based combination terapi yang berbasis interaksi sistem biologis. Kemudian seperti apa sebenarnya kalau kita berbicara sejarah pengembangannya? Nah, ilmu panggeomik ini sendiri tidak muncul begitu saja, tapi memang ada perjalanan seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan jurnal yang saya bedah yang di awal tadi, jadi memang kalau panggeomik itu awalnya memang dari tradisional empiris dulu, jadi kombinasi herbal TCM berdasarkan rasa, panas dingin, dan pengalaman klinis. Itu muncul di sekitar kurang lebih di tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, maka muncullah sekitar 60.000 resep Panggi, plus kombinasinya yang sudah tercatat dalam berbagai literatur klasik TCM. Salah satunya adalah Benkau Gangmu dan sebagainya. Nah, nanti mungkin setelah ini akan saya perlihatkan seperti itu, seperti apa buku-buku yang merangkum resep dari Pangzi itu sendiri. Kemudian baru nanti divalidasi secara modern menggunakan omik, ya, pendekatan omik seperti genomik, proteomik, metabolomik, network farmakologi, bahkan uji bioinformatik menggunakan pendekatan docking. Di sini baru nanti akan ada uji farmakologi multitarget. Baru muncullah panggeomik itu sendiri, yang dimana panggeomik itu adalah evidence based herbal combination terapi melalui berbagai jalur dan berbagai target seperti itu. Nah, di sini saya kutip juga sebenarnya bukan hanya Bancau Gangmu tadi yang merupakan istilahnya adalah dia materia medika untuk berbagai tanaman seperti itu, tapi saya coba gali lagi berdasarkan jurnal yang saya dapatkan seperti itu di dalam Historical Perspective of Traditional Indigenous Medical
praktis seperti itu ada beberapa sebenarnya kalau dikumpulkan kalau di total 60.000 resep Pangji tadi itu dalam berbagai jenis buku. Nah, yang pertama kali mungkin adalah Bencao Gangmu, kemudian ada pengembangan seperti Sijing, kemudian ada Sun Hygiene, yang terbaru di sini adalah Materia Medica dari Bencao Gangmu juga yang mungkin lebih lebih banyak yang sudah up to date seperti itu terkait profil-profil tanaman yang menjadi pengembangan dari tradisional Chinese medicine seperti itu. Nah, bagaimana prinsip klasifikasi bahan dalam panggeomik? Nah, dalam pembuatan panggeomik tentu kita punya 4 dasar seperti itu yang bisa menjadi formulasi untuk panggeomik. Di antaranya ada 4 kategori. Yang pertama ada Jun, ini suatu emperor, kemudian ada Chen di sini, kemudian ada Juo dan ada Si. Nah, mereka ini punya fungsi masing-masing. Yang pertama Jun di sini ya. Jun ini merupakan bahan utama yang memiliki efek paling kuat untuk mengatasi penyakit atau target utama. Salah satu contohnya adalah temulawak ya, yang mungkin kita kenal untuk inflamasi melalui jalur NF-κB. Kemudian ada Chen. Chen itu bahan pendukung yang membantu efek bahan utama atau menargetkan ke pathway tambahan. Contohnya adalah daun sambiloto. Mungkin kalau sambiloto kita kenal mungkin dengan aktivitasnya seperti itu, tapi bisa juga sebagai antioksidan melalui jalur RN2. Kemudian ada Zuo di sini. Kalau Zuo ini adalah bahan penyeimbang sebenarnya untuk mengurangi efek toksik atau memperkuat efek terapi keseluruhan. Misal satu contohnya adalah pegagan ya, untuk regenerasi jaringan atau neuroprotection. Ada C itu adalah bahan pembawa atau pengarah ke organ target tertentu. Contohnya seperti jahe yang digunakan untuk pencernaan, peredaran darah atau bioavailability enhancer. Kemudian kalau kita lihat di sini, apakah sebenarnya semua formula ini dari 4 ini wajib memiliki 4 kategori ini? Jawabannya tidak kalau menurut saya ya. Jadi tidak harus ada 4 kategori ini dalam membuat suatu formula herbal ke arah panggeomik ya. Jadi nanti kita tinggal lihat lagi seperti apa tipe formulanya. Kalau yang pertama di sini adalah formula sederhana, efek tunggal, mungkin kita bisa komposisi perannya antara Jun dengan Chen seperti itu. Kemudian kalau misalnya formula untuk penyakit kronis kompleks, kita bisa menggunakan keempat-empatnya untuk idealnya untuk multi target terapi. Bisa juga untuk formula akut atau simptomatis, ini bisa menggunakan Jun saja atau Jun plus Juo tadi. Jadi intinya prinsip klasifikasi ini untuk membantu merancang seperti itu, mengevaluasi dan memetakan peran dari bahan dalam satu formula. Jadi kita bisa tahu, bisa menyusun seperti itu kemana arah dari formula kita ini ketika pengen kita arahkan ke panggeomik. Karena tadi prinsip panggeomik itu sendiri kan punya peran bisa menghasilkan suatu efek yang sinergis seperti itu, kemudian efek farmakologisnya bisa tercapai, kemudian efek sampingnya bisa diminimalkan. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa dirancang seperti itu, bisa menggunakan pendekatan array design dan multi target terapi. Apa yang dimaksud dengan array design sendiri? Kalau array design sendiri adalah kombinasi obat atau herbal sesuai dengan target organnya melalui jalur penyakit tertentu seperti itu. Nah, di sini ada 2 strategi yang bisa diambil seperti itu. Ada dengan menggunakan vertical heat, ada juga dengan horizontal heat. Nah, apa bedanya antara vertical hit dan horizontal hit? Kalau vertical hit nanti di sini dia menyerang target yang berbeda dalam satu jalur patofisiologi. Kemudian kalau horizontal hit ini nanti menyerang beberapa jalur berbeda secara simultan. Nah, kemudian
tujuannya di sini yang pasti tadi seperti di awal itu tetap mengoptimalkan efek sinergis, meminimalkan resistensi. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan antara kombinasi senyawa A plus B itu untuk jalur inflamasi dan proliferasi, kemudian ada kombinasi senyawa C dan D ini untuk jalur apoptosis dan angiogenesis seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kita simpulkan kalau array design sendiri adalah strategi untuk merancang komposisi kombinasi senyawa berdasarkan target yang ingin dicapai. Karena tadi tujuannya adalah kebanyakan multi target terapi, jadi efek terapi itu simultan dari kombinasi berbagai bahan tadi ke berbagai target penyakit. Jadi keduanya di sini adalah pondasi utama dalam pangdiomik atau fitoterapi modern saat ini. Nah, di sini ada juga istilahnya terkait sinergi atau sinergi, dosis, dan efek biara. Kita bahas mungkin satu-satu terkait sinergi dulu. Ada istilahnya sinergi indeks di sini untuk menilai kuantitatif yang digunakan seberapa baik sebenarnya kombinasi dua atau lebih bahan herbal ketika bekerja secara bersama. Ya, di sini ada penilaiannya sebenarnya. Jadi jika SI lebih dari satu, maka itu efeknya sinergis, kerja kerja bersama lebih baik seperti itu. Kalau SI sama dengan satu, ini menimbulkan efek aditif, bekerja bersama-sama itu menjadi setara seperti itu. Kalau SI kurang dari satu, menyebabkan efek antagonis, jadi bekerja bersama justru melemahkan. Kenapa ini penting sebenarnya? Karena tidak semua kombinasi herbal itu otomatis sinergis. Jadi memang dilihat dulu seperti apa. Bahkan bisa saja keduanya bisa saling menghambat seperti itu, atau bahkan bisa ke arah yang lebih netral. Makanya dalam panggeomik setiap kombinasi itu diuji terlebih dahulu untuk nilai sinergi indeksnya. Kemudian yang kedua adalah dosis. Jadi dosis menentukan efek sinergi atau antagonisme. Nah, dalam herbal mungkin dosis ini menentukan karakterisasi dari interaksi seperti itu. Jika dosisnya rendah, maka dua bahan ini bisa bersinergis. Tapi kalau dosisnya tinggi bisa saja menjadi antagonis atau bahkan toksik. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan ada ekstrak X dan Y sekitar 50 mg plus 50 mg, maka efeknya sinergis. Tapi kalau misalkan di 150 mg plus 150 mg, ini efeknya antagonis atau berbahaya. Nah, makanya Fangjomic ini selalu mengatur seperti itu, dosis optimum per kombinasi untuk menjaga efek sinergis tanpa resiko. Kemudian ada juga di sini terkait efek biarah atau dual directional regulation. Di sini banyak herbal yang memang sifatnya adaptogen atau regulatif ke biara. Artinya apa? Ketika misalkan saat tubuh ini mengalami defisiensi, maka herbal akan menstimulasi. Ketika misalkan saat tubuh berlebih atau hyper, maka herbal ini akan menginhibisi seperti itu. Nah, di sini salah satu contohnya adalah ginseng, mungkin tanaman ginseng. Jadi ketika misalkan sistem imun lemah, maka efek ginseng ini dapat meningkatkan sistem imun seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalkan menurunkan respon imun saat overaktif seperti autoimun ringan, nah itu juga bisa membantu seperti itu terkait efek biara sendiri. Jadi tergantung bagaimana kondisi tubuh itu menyesuaikan. Kalau misalkan tubuh itu dengan kondisi terlalu rendah, maka dia bisa menaikkan. Tapi kalau misalkan tubuh itu terlalu tinggi, itu bisa menurunkan. Tadi salah satu contohnya adalah dengan ginseng. Misalkan kelelahan mungkin itu bisa meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau sistem imun seperti ini ya. Tapi kalau misalkan sedang stres berlebihan, misalkan ginseng ini juga dapat menurunkan aktivitas berlebih itu sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai efek biara. Nah, bagaimana sebenarnya modifikasi farmakokinetik dan keamanannya terkait panggeomik itu sendiri? Jadi kombinasi senyawa itu ya sebenarnya memperbaiki sistem AUC atau area undercook dan meningkatkan bioavailabilitas. Jadi nanti tujuannya memang untuk mengurangi efek toksik melalui sinergi farmakodinamik, bahkan modifikasi farmakokinetik seperti itu. Nah, di sini untuk
membuat kombinasi obat herbal ke arah pangbiomik seperti itu, maka kita perlu perhatikan seperti itu beberapa kombinasi, karena dalam kombinasi itu ada yang memang bisa berbahaya seperti itu kalau misalkan dijadikan satu. Nah, salah satu di sini adalah kalau dalam TCM itu kita harus menghindari pasangan 18 dan 19. Apa artinya kalau pasangan 18 dan 19 ini? Kalau pasangan 18 ini artinya adalah 18 kombinasi herbal itu harus dihindari. Tapi kalau yang pasangan 19 itu 19 kombinasi herbal yang perlu diwaspadai. Artinya ketika digabungkan takutnya menimbulkan efek yang berbahaya seperti itu, ya. Nah, bisa menimbulkan juga efek toksik, ya, atau saling meniadakan atau mengganggu efek farmakologi masing-masing. Ini salah satu contohnya, misalkan antara tanaman ganco dengan gansui ini masuk ke dalam 18 pantangan seperti itu. Tapi Rensen ini dia takut terhadap Wulizi, ini masuk ke dalam 19 antagonis tadi yang pasangan ke-19 seperti itu. Nah, tujuannya di sini kenapa jadi kita memperhatikan kombinasi dari formula pangbiomik ini sendiri, ya tadi tujuannya adalah kita ke arah optimalkan efektivitas, kemudian juga menimbulkan resiko efek samping seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya proses drug discovery dalam pangbiomik sendiri? Nah, mungkin tadi sudah di awal ya terkait pangbiomik itu sendiri, kita sudah punya database yang lumayan banyak, sekitar 6.000 pangzi ya kalau di total seperti itu. Nah, kita bisa gabungkan dengan database penyakit berdasarkan omiknya tadi, maka kita bisa studi literatur terlebih dahulu untuk menyusun formula mana yang memang cocok seperti itu untuk dijadikan ke target penyakit atau target pathway yang diinginkan seperti itu. Nah, baru disusun segala ingredientnya tadi dengan menggunakan 4 konsep pangzi tadi, ada 4 tadi ya. Nah, itu bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian baru nanti setelah itu kita ambil pendekatan tadi dengan array design atau multi pathway network tadi, baru kita optimasi, baru nanti diujikan dengan farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, kemudian toksikologinya dan juga farmakogenomiknya seperti apa, baru nanti dapat suatu kandidat yang lebih kompatibel gitu, baru diujikan ke hewan uji untuk toksisitas. Ini sudah masuk ke dalam pengembangan dari formula seperti itu, maka akan muncul nanti obat baru seperti itu. Nah, prosesnya seperti apa kalau saya dijabarkan seperti itu? Yang pertama, kita bisa eksplorasi dulu untuk klinik dan database-nya. Jadi kita cek dulu database penyakitnya dan respon klinisnya seperti apa, seperti itu. Ya, baru nanti kita cek juga tentang database senyawa TCM dan bioaktif alaminya, karena sudah banyak tadi sekitar 60.000 data pangzi seperti itu. Ya, baru nanti kita cek juga untuk data omiknya. Yang kedua, kita bisa screening target pathway-nya kemana. Pengennya seperti itu. Identifikasi terlebih dahulu jalur patofisiologi penyakitnya, mau kemana arahnya. Ya. Kemudian juga lihat juga pemilihan multi target strateginya. Apa kira-kira yang diinginkan, baru nanti bisa dianalisis network farmakologinya. Nah, kemudian tadi yang ketiga, kita bisa menggunakan pendekatan array design, mau itu vertical hit ataupun dengan horizontal hit tadi, yaitu kita bisa melakukan pendekatan dengan metode itu. Kemudian juga kita bisa lihat nanti simulasi sinerginya seperti apa, antagonismenya seperti apa, dan kompatibilitasnya juga seperti apa. Yang pasti nanti yang harus dihindari adalah 18 dan 19 pasangan TCM tadi, karena ini yang harus dihindari dan harus berhati-hati ketika mengkombinasi dua larangan atau aturan yang telah ditetapkan seperti itu. Baru nanti yang terakhir adalah kita validasi prekliniknya, kemudian omiknya, dan uji klinisnya. Bisa dengan pendekatan in silico menggunakan molecular docking dan network analysis, kemudian juga bisa dengan in vitro dan in vivo untuk uji farmakodinamik dan
farmakokinetiknya, baru nanti validasi multi-omik dan uji klinis berbasis biomarker. Nah, itu proses untuk penemuan Pangji. Nah, di sini yang mungkin saya highlight adalah seperti apa sebenarnya posisi jamu saat ini. Kita mungkin sudah kenal dengan 3 komposisi dari pengelompokan obat herbal sendiri. Ada jamu tradisional, kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT seperti itu, kemudian ada fitofarmaka, ya ada 3 ini yang kita familiar seperti itu, yang memang sudah ada lama seperti itu terkait tentang 3 ini. Nah, namun kalau kita lihat di sini, ya, dari 3 ini memang punya sisi kelemahan dari apa namanya sisi molekulernya dan sisi jalurnya, karena tidak spesifik seperti itu arah untuk pengobatannya kalau kita mengembangkan dari 3 ini. Nah, jadi belum seluruhnya ini berbasis evidence modern. Jadi hanya sebagian besar hanya mengandalkan uji empiris, bahkan hanya ke arah farmakologi konvensional saja, karena tidak terintegrasi secara langsung dengan data omicsnya dan network farmakologinya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya di sini seperti itu. Jadi bagaimana nanti kita bisa memodernisasi sistem klasifikasi jamu itu sendiri, ya, berbasis dengan genomik, proteomik, bahkan metabolomik situ. Jadi di sini nanti bisa arahnya mendorong penelitian-penelitian yang memang komprehensif, berbasis multi-target dan personalized herbal medicine. Nah, jadi ini yang bisa ditawarkan seperti itu terkait pengembangan dari 3 klasifikasi jamu Indonesia saat ini. Nah, kenapa ini penting untuk jamu? Nah, karena kalau jamu istilahnya kita kenal hanya single jamu, bukan apa namanya, kalau jamu itu bukan single kompon, karena jamu itu kan banyak sekali apa namanya senyawa-senyawa yang terkandung. Jadi susah untuk memakai metode validasi yang tepat seperti itu. Kemudian efeknya juga multi target, jadi butuh pendekatan multi omics juga. Nah, kemudian juga bisa membuktikan evidence mekanisme kerjanya, keamanannya sama sinergismenya itu seperti apa. Nah, jadi di sini dapat dijadikan dasar evidence based approval untuk OHT, fitofarmaka ataupun jamu paten. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya antara jamu dengan panggiomik itu sendiri. Kalau jamu mungkin terkenalnya ke arah uji empiris, praklinik sama klinik. Nah, kalau panggiomik nanti itu multi target, tadi ada 3, TCM, ya, kemudian omics, baru nanti ke network farmakologinya. Nah, kemudian juga kalau yang konvensional itu fokus efek klinis, tapi kalau yang panggiomik ini nanti dia fokusnya mekanisme secara molekuler plus pathway-nya akan lebih jelas seperti itu. Kalau konvensionalnya di sini single biomarker, tapi kalau yang panggiomik ini dia multi target dan multi biomarker. Nah, kalau yang klasifikasi konvensional ini dia tidak tahu seperti apa sinergisme antar senyawa. Kalau panggiomik itu nanti dia bisa identifikasi sampai efek sinergismenya. Nah, panggiomik ini sebenarnya suatu jembatan ya dari jamu tradisional menuju jamu paten. Kenapa? Jadi bisa menjadi jembatan seperti itu untuk mengembangkan jamu paten itu sendiri. Kalau jamu tradisional tadi sudah kita ketahui memang kombinasinya hanya sebatas empiris saja seperti itu, belum ada uji omik, kemudian potensi multi pathway-nya juga tidak jelas seperti itu, ya, karena kalau kita jamu tradisional itu kan hanya sebatas apa namanya turun temurun istilahnya untuk apa namanya fungsi atau aktivitas dari jamu itu sendiri. Nah, hadirnya panggiomik ini sendiri ini menjadi jembatan nih. Kalau misalkan dikembangkan itu bisa menjadi suatu jamu paten yang memang ya sudah punya kombinasi herbal yang sudah jelas seperti itu, kemudian berbasis evidence based dan layak untuk masuk ke dalam layanan formal seperti itu kalau jamu paten ini nantinya dikembangkan karena dasarnya itu dari panggiomik ini sendiri.
Nah, jadi dengan adanya jamu paten ini, kita pada akhirnya bisa memodernisasi jamu tradisional melalui pendekatan panggeomik ini sendiri. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya bisa produk herbal nasional berbasis evidence ini bisa setara tadi dengan yang sudah dikembangkan oleh salah satunya dari negara China. Ya, jadi bisa obat herbal ini juga apa namanya masuk ke dalam sistem pengobatan seperti itu. Nah, konsep jamu paten sendiri kalau berbasis panggeomik sendiri, ya, ini tadi kalau kita simpulkan secara keseluruhan, ya, jadi ini nanti formulasi herbal hasil dari modernisasi jamu tradisional. Kalau kita patenkan istilah jamu paten berbasis panggeomik ini sendiri, karena nanti kalau kita melakukan pendekatan strateginya, ini tetap mengacu pada tadi sistem array design-nya, kemudian juga berdasarkan empat formula tadi antara Jun, Chen, Juo, dan Si, itu nanti ditelaah kemana arah targetnya, ya, dari antar bahan atau antar komposisi, antar kombinasi dari bahan-bahan herbal yang dibikin seperti itu. Nah, nanti ini validasinya secara ilmiah, ini melalui uji sinergi, kemudian uji farmakokinetik, bahkan sampai uji toksisitas. Nah, baru nanti dilanjutkan ke uji preklinik dan klinik terbatas dengan tujuan apa? Tujuannya nanti ujungnya akan menghasilkan produk jamu nasional yang evidence based, aman, efektif, dan siap dipatenkan. Nah, ini mungkin model klasifikasi baru yang bisa menjadi konsep baru untuk modernisasi dari jamu Indonesia. Di sini ada tiga mungkin yang bisa apa namanya bisa menjadi pengembang. Yang pertama dari jamu tradisional tadi sudah kita ketahui, ya, tiga level progresif ini. Yang pertama jamu tradisional, kalau basis buktinya ini kalau kita lihat dia berdasarkan empiris, validasinya memang belum ada uji omiknya, penggunaannya memang lebih umum seperti itu ke masyarakat. Kalau nanti sudah dikembangkan ke arah jamu paten omics, nanti pendekatannya kalau buktinya itu berdasarkan evidence omiknya, kemudian validasinya sudah melalui beberapa validasi tadi seperti uji sinergi, farmakokinetik, bahkan ke toksisitas. Ini bisa penggunaannya sudah masuk ke layanan formal terbatas. Nah, yang terakhir ini yang mungkin bisa menjadi apa namanya jamu paten yang benar-benar paten seperti kita bisa kembangkan dari Phytopharmaka multi target. Kalau dilihat berdasarkan basis buktinya, di sini berdasarkan evidence base-nya lengkap, dari omics, farmakologi, sampai uji klinik pun sudah dilakukan validasinya. Penggunaan ini nanti lebih masuk ke arah medis, dan ekspor pun juga bisa apa namanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi tidak kalah juga kalau misalkan kita bisa berhasil sampai ke arah Phytopharmaka multi target ini. Jadi sama seperti China, kalau China dokter sudah berani untuk menuliskan resep herbal. Nah, kalau kita di sini lebih arahnya hanya untuk terapi komplementer seperti itu. Nah, jadi model ini nanti lebih adaptif, ya, terhadap perkembangan bioteknologi, dan memang bisa menjembatani seperti itu jamu tradisional ke standar global berbasis evidence. Nah, jadi seperti itu terkait model klasifikasi baru yang bisa saya tawarkan seperti itu, yang mungkin ini bisa menjadi riset lanjutan seperti itu. Nah, ini untuk skema integrasi reformasi jamunya, ya, tujuannya memang secara keseluruhan adalah memastikan efektivitas, keamanan, dan penerimaan global berbasis evidence modern. Nah, jadi dari panggeomik ini nanti ke multi-omics, baru nanti diklasifikasikan untuk jamu baru seperti ada jamu tradisional, jamu paten omik, sama Phytopharmaka multi target. Ini klasifikasi baru untuk produk herbal berdasarkan level evidence-nya. Nah, ini mungkin terakhir kesimpulan terkait secara keseluruhan yang mungkin tadi saya sampaikan, mungkin ya, yang pertama adalah panggeomik ini kan modelnya sistematis seperti itu. Jadi memang validasinya bisa secara evidence based. Kemudian juga untuk mendukung transisi,
ya perubahan jamu dari jamu tradisional ke jamu paten dengan berbasis omik dan network farmakologi. Mungkin nanti rekomendasinya di sini adalah perlu implementasi konsep panggeomik dalam penelitian jamu nasional, ya. Kemudian juga ini bisa pengembangan jamu paten omics sebagai produk herbal unggulan, penyusunan regulasi nasional terkait apa namanya dari jamu ke jamu tradisional ke jamu paten, ya tadi sama fitofarmaka multi target. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait panggeomik dan konsep baru dalam jamu paten seperti itu yang bisa kita kembangkan bersama-sama untuk mendapatkan juga produk herbal yang memang berdasarkan evidence. Mungkin itu saya kembalikan ke Ibu Yulia selaku moderator. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pak Fauzi, sangat luar biasa sekali materinya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwasanya Fangiomic sendiri ini bisa menjadi role model untuk pengembangan tradisional jamu kita, begitu ya Pak Fauzi. Ya, Ya, mungkin ke depannya nanti peserta yang ada hadir di dalam Zoom kita ini akan termotivasi juga untuk melakukan riset-riset lebih lanjut lagi agar nantinya jamu tradisional kita ini menjadi jamu paten omics begitu ya Pak Fauzi, sehingga nanti juga melahirkan fitofarmaka yang multi target tadi. Jadi sedikit cukup banyak sih sebenarnya ilmu yang dipaparkan tadi itu berupa kemajuan-kemajuan yang sudah Cina itu sudah lebih dahulu mereka daripada kita begitu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kedua dengan pemateri yang juga sangat luar biasa, di sini saya akan menayangkan adanya informasi mengenai agenda yang akan kita laksanakan juga ya. Agenda kita untuk kegiatan besok itu juga ada kegiatan Zoominar yang akan ditayangkan pada tayangan berikut ini dari agenda herbologi DRK Education juga merupakan kegiatan Indonesia punya lebih dari 10.000 tanaman berkhasiat obat. Potensi ini bisa menghasilkan hingga 300 triliun per tahunnya. Tapi pada kenyataannya, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal. Formulasi yang tidak stabil, bahan baku yang kurang berkualitas, dan juga standar BPOM yang belum terpenuhi seringkali menjadi kendala bagi perkembangan industri herbal di Indonesia. Nah, bagi kalian yang mengeluhkan masalah ini, kelas Advanced PCK 2 Herbology dan Education membantu Anda memecahkan masalah formulasi dan produksi hingga menemukan solusi praktisnya. Dipandu oleh Dr. Apoteker Kentok MSc dan narasumber dari Badan POM, Anda berkesempatan konsultasi secara langsung tentang bisnis herbal Anda. Selain itu, Anda juga berkesempatan kunjungan langsung ke industri herbal Indo Utama yang telah bergerak di bidang obat tradisional lebih dari 16 tahun, melihat langsung kebun herbal, proses produksi hingga pengemasan produknya. Penasaran gimana keseruan kelasnya? Catat tanggalnya 10-11 Juli 2025 di Yogyakarta. Fasilitas lengkap, peluang sertifikat herbalis BNSP, dan juga koneksi bisnis herbal menanti Anda. Kuota terbatas, ambil promonya. Yuk daftar sekarang juga. Nah, tadi sudah ditayangkan ya oleh ini admin kita, operator kita mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Yogyakarta oleh Herbologi DRK Education. Pada slide juga saat ini silakan Bapak Ibu lihat ada kegiatan Advanced Class Herbal Formulation and Production Workshop Batch 2 di mana kegiatan ini dilaksanakan pada 10 dan 11 Juli 2025 bertempat di Wiz Hotel Malioboro, Yogyakarta. Untuk pendaftaran dan juga jika ada yang mau ditanyakan di sana juga sudah tersedia kontak personnya, silakan dikontak bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Advanced Kelas herbal. Berikut juga ada
agenda dari Naturonal paket bundling advance kelas batch 2, workshop dan company visit, di mana kegiatan ini juga akan dilaksanakan ya 2 hari 1 malam. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa mengontak kontak person kita, Herbologi DRK Education, yang sudah tertera pada flyer pada slide yang sudah ditampilkan. Nah, baiklah Bapak Ibu, sangat menarik sekali tentang Fangiomic ya, modern tradisional Cina medicine, di mana ini akan menjadi role model kita ke depannya untuk mempatenkan jamu tradisional kita. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai Fangiomic ini, kita akan mendapatkan materi dari pemateri kita yang kedua yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. APT Kintoko MSc. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya Bapak Ibu. Gurunda kita yang merupakan lulusan dari S1 Farmasi UGM, begitu juga apoteker lulusan dari Farmasi UGM. Beliau menempuh studi S2-nya itu di Bioscience, Fakulti Sains and Teknologi di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan mendapatkan gelar doktoralnya dari program S3 Pharmaceutical College Guangxi Medical University, China. Banyak sekali beliau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait herbologi ya. Ada juga beliau sebagai asesor auditor halal ini dari HSI BNSP. Dan selain itu beliau juga merupakan salah seorang dosen ya, dosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, dan banyak sekali rekam jejak pengalaman kerja beliau. Mungkin sudah tidak perlu kita ragukan lagi, beliau juga berkecimpung di berbagai organisasi, termasuk pada organisasi Apoteker Praktek Herbal Indonesia. Ini adalah agenda yang sedang kita laksanakan di APHI. Dan beliau juga sangat aktif sekali dalam penelitian dengan ruang lingkup herbal, etnomedicine, dan tibun nabawi, fitoterapi klinis, dan juga manajemen bisnis obat herbal. Nah, usaha bisnis pun mungkin kita patut acungkan jempol ya. Beliau juga merupakan pendiri ya, pendiri dari CV Naturonal Kreatama Indonesia, Naturonal Usada Nusantara, PT Nabi, Herbologi DRK Education, LKP Adi Nirmala, Panti Sehat Bala Husada, Rumah Sehat Dr. Kin, Apoteker Herbal Praktek Mandiri, Apoteker Keluarga Praktek Mandiri atau AKPM. Mungkin itu saja dari CV pemateri kita yang kedua. Untuk lebih dalam membahas tentang Fangiomic sendiri, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. APT Kintoko MSc untuk menyampaikan mengenai Fangiomic itu sendiri. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, Alhamdulillah ya, materi ini banyak di insight Mas Fauzi, luar biasa. Hingga ini pesertanya sampai 115, tadi sempat tembus 117 ya. Artinya tema-tema seperti ini memang banyak diminati ya oleh khalayak ramai. Meskipun tadi kalau saya simak ya, atau kita simak mungkin agak ya lumayan berat gitu ya, karena memang ini tema-tema research. Tetapi nanti mungkin bisa kita sederhanakan sesuai dengan kemampuan kita ya dalam memahami konteks pengembangan jamu Indonesia. Baik, terima kasih waktunya untuk saya menyampaikan. Untuk tema saat ini adalah kita akan mencoba membuat suatu benchmarking ya, studi komparasi gitu antara TCM dengan jamu kita.
Tentu dengan satu harapan jamu itu akan menjadi brand Indonesia gitu. Tapi ketika saya menyampaikan flyer berkaitan dengan judul itu, Fang Mix itu seolah-olah orang hanya melihat kemudian, wah Pak Kin ini kecina-cinaan katanya begitu. Ya saya bilang loh, saya memang lulusan Cina gitu. Jadi bukan kecina-cinaan, memang saya alumni dari sana. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengambil sesuatu yang baik gitu, yang menjadi spirit kita untuk kemudian kita bisa maju. Itu sebetulnya apa namanya insight yang bisa kita apa namanya kita sampaikan atau kita ambil dari negara-negara yang telah berhasil untuk melakukan renaissance. Saya sebut renaissance, eh, Mas Fauzi, dengan istilah reformasi, yaitu adalah mempunyai makna yang mirip ya. Ini alma mater saya ya di Universitas Kedokteran Guangxi, berdiri tahun 1934 dan merupakan kampus kedokteran terbaik nomor 8 di Cina ya. Jadi yang nomor satu itu Peking ya, Peking University ya, Faculty of Medicine ya. Nah, nomor 8 itu di alma mater kami ini di Guangxi. Ini ini bacanya Guangxi Hetaxue gitu. Guangxi Hetaxue ya, Universitas Kedokteran Guangxi. Dan kita sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari UNESCO, di mana jamu ini sebagai warisan tak benda bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita ingin bagaimana mengkombinasikan bahwa antara budaya ya yang sudah diakui oleh dunia ini itu bisa diakselerasi, direnaissance, direformasi istilahnya Mas Fauzi tadi, untuk sesuatu yang memberi dampak manfaat terutama di dunia kesehatan. Maka saya menggunakan istilah Herbal Express Aviation. Semua bisa naik di pesawat ini, semuanya bisa. Caregiver, para praktisi, hatra, ya, para penulis, para marketing bisa, para petani bisa, dia duduk di kursi belakang, namanya juga petani duduk di kursi belakang, yaitu menyediakan biofarmaka farming, yaitu bahan baku yang berkualitas. Nah, tapi konteks hari ini yang akan kita bahas adalah penumpang yang duduknya itu dengan warna merah ini, yaitu dia harus bertanggung jawab atau harus berupaya bagaimana mengembangkan research Fangiomics dengan spirit Fangiomics. Tentu kita nanti bisa lakukan upaya-upaya direlevankan dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi termasuk mungkin kafe jamu gitu ya, itu masuk ke wellness tourism ya, kafe jamu di sini spa terapi. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa naik pesawat kok ya, bisa terbang tinggi bersama. Para peneliti juga hadir di situ di seat bagian penelitian. Maka mari kita optimis bahwa jamu Indonesia akan menjadi brand ya, jamu brand Indonesia. Itu ya. Nah, kita mulai dari historisnya. Kalau kita mau memodernisasi, mereformasi, merenaissance, berarti kita harus tahu tentang historisnya. Kalau kita lihat, memang Fangji atau naskah-naskah kuno itu memang sudah dikenal di Cina. Itu tadi Mas Fauzi mengatakan 2000 ya. Ini kalau ini 2000 sebelum Masehi ya. 200 sebelum Masehi. Ini sudah kena teks, sudah ada teks-teks, berarti tulisan-tulisan eh, apa namanya Cina, tapi dalam guratan klasik ya, karena yang saya pelajari bahasa Cina itu yang sudah guratan penulisan yang simplifikasi, yang sudah disederhanakan gitu. Nah, teks ini misalkan Pingfang itu adalah eh, salah satu yang paling tua. Tadi Mas Fauzi memberikan contohnya gini, Pencau ini, Pencau Gangmu ini.
Ini 1596 ya. Berarti ini abad 16. Ya kan? Ini di abad 16. Maksud saya apa? Eh, Teks itu sudah ada, teks pengobatan dalam literasi Fangji, naskah kuno, itu sudah dikenal gitu ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita bisa melihat di sini. Ini sama-sama perbandingan jurnal dengan jurnal ya, artikel dengan artikel gitu ya. Jadi kita ngambil sanad informasinya jelas. Oh, ini artikel, ini artikel. Artikelnya ini yang mengeluarkan yang meneliti adalah LIPI di bagian biologi. Pada abad itu ya, pada abad 2000 sebelum Masehi atau 200 lah yang kekinian sebelum Masehi, itu kita belum mengetahui bangsa Indonesia ini sejarahnya bagaimana gitu tentang jamu. Tapi dari ini Lalita Vistara, dari Lalita Vistara relief kita baru tahu itu abad 8 Masehi. Gitu ya. Jadi paham ya, pada abad 8 Masehi itu bangsa Indonesia itu nulisnya itu baru di bebatuan, dipahat atau sebagai relief atau ditulis menjadi prasasti itu di batu-batu, di bebatuan. Nah, mari kita lihat abad 8 Masehi itu perbandingannya kalau di sini kira-kira di antara 659 dan eh, sekitar ini abad ke-7 ini. 659 ini berarti Xin Xiao Ben Chao ini abad ke-7. Abad ke-7 atau ke-8 itu Cina sudah mempunyai teksnya gitu loh. Sudah ada teksnya. Nah, di sini kita masih nulis dengan batu di batu gitu, prasasti. Ini sebagai contoh eh, tanaman-tanaman yang dikenal oleh nenek moyang kita ada 63 ini dipahat di relief Lalita Vistara ini di sini ya, dan ini pengaruhnya bukan dari Cina tapi pengaruhnya dari India. Buktinya ada kemiripan dengan Lalita Vistara Sutra teks yang ada di dalam sistem Ayurveda India. Jadi perlu saya sampaikan ini. Tapi pada tahun 8 Masehi inilah kita baru mendapatkan bukti. Nah, yang sebelum Masehi kita nggak tahu, nggak ada buktinya atau bagaimana kita juga belum bisa melacak ke belakang. Ini kalau dari sisi histori gitu maksud saya. Oke. Nah, yang berikutnya, memang jamu semestinya ini alamiah, ilmiah, rasional. Ini tadi sudah dibahas komplit oleh Mas Fauzi ya. Terima kasih. Nah, alamiah itu kan dari sini Bapak Ibu. Tanaman, hewan, mineral, jasad, ini biota laut itu alamiah. Jadi pada abad ke-8 ini ya, belum dikenal namanya jamu BKO. Nggak ada jamu BKO. Wong paracetamol aja baru ditemukan akhir abad 18 gitu ya, atau awal abad 19. Nggak mungkin ada jamu BKO di sini. Jadi kalau saya tanya jamu BKO itu sebetulnya sanatnya dari mana gitu, atau historinya dari mana, itu kan akal-akalan aja gitu. Makanya jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang tidak paham fundamental konsepnya, dasarnya, historisnya ya. Ini saya sampaikan sekali lagi, jamu BKO itu jangan dianggap sebagai jamu, tapi anggap saja itu racun gitu, supaya kita terhindar dari dampak negatifnya. Karena jamu semestinya alamiah, tapi juga harus ilmiah. Ini tadi sudah dibedah tuntas tadi oleh Mas Fauzi. Mulai dari pembuktian praklinik, observasi klinis, clinical trial yang RCT, dan ada juga yang non RCT. Jadi clinical trial itu ada dua Bapak Ibu, yang RCT, randomized, ada yang non RCT, kayak kuasi eksperimen misalkan. Kemudian critical. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Karena kita ingin jamu tradisional tadi diarahkan menjadi jamu paten, ya, maka mau tidak mau kita juga harus mengupayakan dari yang empiris menjadi kemudian level evidence-nya itu menjadi scientific, dari yang empirical menjadi scientifical.
ya menjadi saintifik gitu. Dan ini tahapannya tadi sudah tergambar jelas dengan konsep Fanggeomics tadi. Lalu rasional, ya rasional itu kalau WHO itu memberikan definisi 4T1W, tapi ketika diterapkan pada konsep bahan alam itu ditambah menjadi 2, menjadi 6T1W. Kalau yang obat kimia cuma 4T1W. Yang rasional tepat pasien, tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat bahan obat, tepat dosis, tepat cara guna. Ya, tepat cara guna. Nah, yang di apa namanya? WHO yang rasional yang untuk obat medis itu yang tepat bahan obat dan tepat cara guna itu tidak ada. Tapi kalau di jamu atau di konteks obat bahan alam itu harus ada karena cara menggunakannya secara tradisional ya nenek moyang kita itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang dibakar, itu dibakar itu kayak kemenyan dibakar gitu ya. Kemudian banyak yang kemudian dibakar untuk kemudian dihirup asapnya. Itu prinsipnya pirolisis ya. Ada yang ditumbuk ya, ada yang diparut. Itu konsep jamu tradisionalnya kan cara gunanya itu beda-beda. Cara menyediakan menggunakannya itu bisa mempengaruhi khasiat gitu. Kalau di dalam konteks jamu tradisional seperti itu. Kan tetap harus waspadai efek samping. Saya setuju ini kita menggunakan dasar dari WHO, tapi kemudian kita tambahkan 2T, yaitu tepat bahan obat, bahan baku, dan tepat cara penggunaannya. Itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Tadi Mas Fauzi sudah menjelaskan konsep Fangji ya. Itu dalam TCM itu ada Jun ya, Chen, Dose ya. Jadi daging, ministry, dan assistant dan carrier. Nah, bagaimana komparasinya dengan sistem yang di Indonesia? Apa di jamu yang di Indonesia? Ini yang di Indonesia seperti ini sistemnya. Jamu itu bahan aktif utama berkhasiat. Ada komposisi maksudnya, berperan sebagai bahan aktif utama berkhasiat. Yang kedua, bahan aktif pendukung khasiat. Ini kan kalau di sistem TCN namanya Chen. Ya, kalau yang bahan aktif utama berkhasiat namanya Jun atau King gitu. Tapi ketika bicara masalah TCM dengan jamu, perbedaannya ada di nomor 3 dan 4. Di jamu itu nomor 3-nya itu stabilisator. Istilahnya menstabilkan. Lalu yang nomor 4 melarutkan solubilizer. Jadi dua ini 3-4 ini yang membedakan antara konsep TCM dengan konsep jamu. Mungkin baru tahu ya perbedaan komposisinya itu seperti tadi. Meskipun Mas Fauzi tadi sudah mengatakan tidak setiap komposisi harus lengkap, harus Chun, Chen, Chuose, tidak selalu gitu. Tapi bahwa susunan struktur komposisi jamu itu dengan TCM sudah berbeda. Kalau yang pertama bahan aktif berkhasiat sama, ini posisinya King atau Empire atau Chun. Kemudian bahan aktif pendukung khasiat sama, posisinya Ministry atau Chen. Tapi begitu 3-4 berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan indigenous knowledge. Jamu itu indigenous knowledge-nya seperti ini. Ada kemiripan sih dengan TCM, tapi tidak plek, tidak sama persis. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kita memberikan suatu istilah? Ini dari dasar apa? Dari WHO. Ini dasarnya dari WHO, General Guideline for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine. Nah, dari WHO ini, Bapak Ibu, ada kata istilah harmonisasi. Jadi sebetulnya kita boleh menggunakan istilah, yang penting ada dasar pengistilahan itu, terminologi itu. Di sini dikatakan menggunakan suatu terminologi ya itu terminologi yang bersifat penting. Terminologi itu penting mengklasifikasikan sebagai apa namanya terminologi itu penting. Yang selain penting dia bisa diterima.
certain accepted ya di dalam konsep traditional medicine. Dan itu kenapa kemudian saya menggunakan lebih suka kata jamu tradisional karena memang supaya jamu itu ngebrand di dalam sistem TCM itu ya, itu yang dikenalkan TCM itu. Tidak ada istilah-istilah lain ya TCM gitu. Nah, kita ini kalau ngomong keluar beda-beda, kadang TCM, kadang jamu, kadang OHT, kadang fitofarmaka gitu ya. Jadi anunya cara cara bicaranya ke dalam negeri boleh berbeda-beda, tapi ketika keluar negeri hanya satu kata, jamu. Jangan ada kata lain. Luar negeri bingung nanti kalau terlalu banyak istilah-istilah gitu. Nah, terminologinya itu kalau jamu tradisional itu diantaranya ya yang basis empirikal lah. Ini contoh aja ya jamu gendong, cekok, ya jamu godok, pipisan, bubuk dan lain-lain lah. Masih banyak ini boreh, ada apalagi itu baluran dan seluruhnya itu semuanya itu adalah tradisional. Ya, terus yang jamu paten itu adalah yang diklasifikasikan adalah yang sudah melalui suatu saintifikasi. Grade-nya bisa OHT, jamu tersaintifikasi, fitofarmaka, yang tadi Mas Fauzi tambahkan di sini Omix ya, multi target tadi ya. Kemudian suplemen kesehatan. Kenapa suplemen kesehatan itu layak disebut sebagai jamu paten? Sebenarnya gini, suplemen kesehatan itu ada penambahan atau fortifikasi dari jenis asam-asam amino. Dari jenis selain asam amino itu mineral, maaf, vitamin. Kemudian multivitamin, multimineral, asam amino gitu. Meskipun itu ada ekstrak, jadi gini ekstrak ya, terus difortifikasi gitu loh dengan asam amino. Itu risetnya Mbak Yulia itu, betul kan Mbak Yulia ya? Ekstrak terus difortifikasi pakai L-arginin, bener kan ya? Asam amino Iya, benar, L-arginin. Kakak. Ya, itu nanti akan memberikan dampak berbeda adanya fortifikasi itu dan itu perbedaan itu harus dilihat secara saintifik gitu. Atau obat alam inovasi lainnya karena sekarang banyak yang sudah menggunakan nanoteknologi ada eh, Mbak Yulia pakai nano nggak ya? Belum, Bapak, belum Oh, dinano nggak ya. pakai ya. Yang pakai itu Pak Aris itu eh, minyak asirinya nano emulsi ya, di nano emulsi. Nah, itu masuk ke dalam konteks ini. Kemudian ada yang difermentasi lah, ada yang di macam-macam pengembangan inovasi. Kita masukkan ke situ. Nah, sekarang mari kita lihat era renaissannya. Jadi ternyata Cina itu belum belum lama melakukan renaissannya. Kalau tadi disampaikan dalam timelinenya itu 2000 sebelum Masehi gitu ya, Fangji-nya itu naskah kunonya. Tapi dilakukan modernisasi atau reformasi atau renaissance itu tahun 1950-an. Kalau di Indonesia itu masanya Soekarno. Itu masih masanya Soekarno kan, belum itu masih Orde Lama itu. Memang Mao Zedong dan Soekarno itu sezaman, kepemimpinannya itu satu era gitulah. Nah, pada saat 1950 Indonesia itu belum mikirin tentang modernisasi jamu itu belum sama sekali. Cina sudah di sini tahun 1950 di mana Cina ingin ya membuat satu sistem ya pengobatan yang sistematis, formal, yang sifatnya itu akademis gitulah ya. Dan harus dipisahkan dari bau-bau superstitious atau tahayul-tahayul gitu. Nggak ada lagi ya tahayul-tahayul di pada konsep jamu apa namanya TCM gitu. Nah, itu tahun 1950. Kemudian konsepnya holistik. Ini juga harus dipahami bagaimana membangun sebuah sistem holistik tadi dan itu tercermin holistik itu ada yang holistik general dan holistik spesifik. Nah, yang ini itu holistik yang spesifik. Ini tuh holistik spesifik yang TCM yang pola seperti ini. Itu pola formulasi holistik yang spesifik yang King Ministry Assistant Carrier itu. Ya, jadi dari sononya memang sudah diarahkan untuk sifat holistik, kemudian dengan menekankan pada harmoni
Jadi ada konsep harmoni dengan alam ya. Nah, di sini kemudian herbal itu ada yang membentuk suatu naskah formula ramuan-ramuan dalam naskah lawas, naskah kuno itu namanya Fangji. Ini tadi sudah dibahas ya oleh Mas Fauzi tadi. Kemudian ada satu konsep lagi bahwa basis dari TCM ya secara umum itu menggunakan konsep sindrom. Maka di sana ada istilahnya sindrom terapi ya, yaitu Changfu, yaitu di mana organ-organ di sistem organ di dalam pemahaman TCM itu ada yang dibagi organ solid dan organ berongga gitulah. Ada Changfu itu. Kemudian ini juga harus distandarisasi. Ini mandatorinya Mao Zedong tahun 1950 yaitu supaya distandarisasi. Berarti apa yang dilakukan saat ini untuk menstandarisasi itu sudah betul, sudah on the track gitu loh. Apa zat aktifnya, bagaimana mekanismenya, berapa kadarnya zat aktif tersebut, itu ya bagian dari menstandarisasi gitu. Nah, kemudian ada tambahan lagi di sana di dalam konsep TCM itu ada yang disebut dengan konsep keseimbangan ya, Yin dan Yang. Jadi disinilah konsep yang kemudian dimodernisasi dari konsep-konsep TCM yang empirical tadi. Nah, kemudian pembagian kategorinya di dalam TCM itu atau di dalam Chinese Herbal Medicine itu hanya ada 3. Chong Yao Cai, Chong Yao Yin Pian, Chong Cheng Yao. Jadi hanya ada 3 ini ya. Maka di sana ada istilah apa obat herbal Cina paten gitu. Ini paten itu Chong Cheng Yao. Ini yang paten. Jadi ada istilah itu. Kemudian penggunaan herbal di seluruh dunia dari TCM ini kaitan dengan tadi yang sampaikan Mas Fauzi supaya masuk ke pasar ekspor gitu. Nah, dunia market share-nya itu yang sudah dimasuki oleh produk Chinese Herbal Medicine itu 20 sampai 50% di seluruh dunia. Kalau jamu mungkin kurang dari 10% ya. Pertama karena brandnya belum terbentuk gitu ya. Makanya saya tadi menggunakan istilah udahlah semuanya di brand aja pakai jamu tradisional, jamu paten. Di antara nanti ada di situ fitofarmaka dan seterusnya. Dan yang paling penting itu adalah ini ternyata ketika mereka berpikir untuk mengembangkan atau melakukan modernisasi, ini yang paling bagus menjadi spirit kita. Mereka tidak meninggalkan akar budayanya. Apa yang mereka lakukan ini? Jadi mereka katakan to create a brighter but more certain future of drug discovery requires, jadi mempersyaratkan untuk balik fokus kepada budaya tradisionalnya gitu. Maka Fangji itu menjadi Fangjioming itu menjadi dasar spirit dikatakan Fangji karena naskah-naskah formulanya itu ada naskah-naskah kuno tapi dimodernisasi dengan omix gitu loh. Dengan modernisasi gitu. Jadi itu sebagai sebuah spirit dari perkataan ini go back in time to focus on herbal derivative with a long traditional of safe use. Jadi mereka mengakui gitu loh, mereka itu punya budaya yang panjang, yang lama, yang tadi sudah kita sampaikan naskah-naskah teksnya itu, di mana pada tahun itu Indonesia atau Nusantara itu belum teridentifikasi teks-teks apa yang berkaitan baru 8 Masehi tadi itu pun ditulis atau dipahat dalam relief atau tulisan-tulisan pada batu yang kita sebut sebagai prasasti. Nanti ada prasasti Sidoteko, ada prasasti Madawapura, ada 7 jenis prasasti itu yang menunjukkan kaitan dengan pengobatan tradisional itu. Jadi memang perbedaannya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat, ini satu contoh ya. Ketika bicara tentang kasus kanker, banyak
apa namanya ramuan-ramuan ya yang berasal dari Fangji tadi ya, dari kebudayaan akar budaya mereka gitu. Sehingga di sini dikatakan modern perspective of ancient ya, but advanced science. Ini luar biasa loh ya. Kasus kanker dipotret dalam ancient, dalam konteks apa ancient itu apa sih? Lupa aku. Masa lalu lampau ya, tapi dimodernisasi dengan sebuah advanced science, dengan eh, ilmu pengetahuan yang termaju gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira Indonesia gimana? Jangan keliru, jangan salah. Indonesia juga ada gitu. Anti-tumor potential medicine plants from Dayak Crepes in Sentra Kalimantan. Jadi kita juga ada sebetulnya gitu. Jadi jangan merasa inferior, jangan merasa ya betul sih kita budayanya belum belum mengenal budaya tulis seperti TCM gitu ya. Tapi jangan inferior gitu maksud saya. Kita ingin mendorong jamu kita ini untuk akselerasi gitu, untuk segera dimodernisasi, direnaissance, reformasi seperti itu. Karena kita punya budaya juga di sini gitu ya. Saya kira itu Mbak Yulia prinsip-prinsip yang kita pahami perbedaan antara TCM dan jamu memang dalam konteks timeline kita lebih muda istilahnya kita masih kekinian di abad 8 gitu kan mereka sudah sebelum Masehi gitu. Tapi kita harus tetap mengembangkan spirit untuk mengejar melakukan akselerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak terkait konsep-konsep perbedaan antara TCM dengan jamu tradisionalnya kita. Baiklah, untuk sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Pak Fauzi dan juga Bapak Kin, terlebih dahulu kita lihat video berikut mengenai Cicim dan juga beberapa agenda Zuminar kita ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan selayang pandang SISIM, Consortium of Innovation and Collaboration for Integrative Medicine atau SISIM adalah organisasi otonomi apoteker praktek herbal Indonesia atau APHI bagi para dosen, peneliti, inovator, inventor, dan autor dari kampus kesehatan dan kedokteran baik negeri atau swasta yang fokus dalam pengembangan riset hingga komersialisasi untuk memajukan pelayanan kesehatan tradisional Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi menuju pengobatan integratif. SISIM menyatukan berbagai perguruan tinggi di bidang ilmu kesehatan baik medis, keperawatan, kebidanan farmasi, fisioterapi, nutrisi, dan lain-lain yang memiliki mitra kerjasama dengan CV Naturunal Kreatama Indonesia. Adapun tujuan SISIM adalah mewadahi perguruan tinggi sebagai mitra kerjasama strategis dalam upaya akselerasi kinerja Tridharma perguruan tinggi melalui reciprocal policy, kolaborasi yang kontributif menuju pengobatan integratif. Terima kasih, salam kolaborasi integratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, yang kita tampilkan saat ini adalah flyer dari kegiatan Solusi Alami Meluruhkan Batu Ginjal. Ini merupakan webinar serial kesehatan holistik keluarga edisi 9. Di mana pemateri kita juga dari Dr. Titik Kusuma Winahyu, MBiomed MPD, dan juga Bapak Dr. APT Kintoko MSc, di mana kegiatan ini dapat
dilakukan pendaftaran langsung. Sudah ada link pendaftarannya tersedia di flyer. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Juni 2025 pada pukul 1 siang sampai dengan selesai. Silakan Bapak Ibu melakukan pendaftaran agar besok tidak tertinggal dengan agenda yang sangat menarik sekali. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Sebenarnya juga Bu Yulia sendiri masih pemula ya Bapak ya di herbologi ini sendiri, juga masih awam, masih belajar juga begitu. Sangat menarik dengan yang Bapak paparkan tadi mengenai perbedaan utama ya mengenai fungi dan juga sejauh mana peneliti-peneliti di Indonesia itu untuk bisa mengikuti perkembangan fungi itu sendiri yang sekarang sudah berbasis fungiomic. Jadi pengobatannya itu sudah sesuai dengan targetnya begitu. Sementara kita kan masih belum bisa memastikan apakah ramuan kita ini dengan biomarkernya itu sudah tepat dengan sel targetnya atau belum. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang ingin mau ditanyakan, kami akan buka sesi diskusinya. Sementara menunggu di sini di room chat kita sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Fauzi dan juga Bapak Kin. Di room chat kita lihat terlebih dahulu yang pertama itu dari Bapak Irfan Syukur. Ini agak sedikit ini ya meragukan apakah ramuan Jowo apa ramuan Cina ini maksudnya pertanyaankah atau bagaimana? Masih ada Bapak Irfan Syukur, Bapak Irfan Syukur masih Nggih, hadir? ada, nggih. Ya, kami persilakan Bapak untuk memperjelas pertanyaannya, Bapak. Nggih, terima kasih. Terkait dengan branding, nggih. Branding kita itu kan memang di Indonesia termasuk negara yang sepi branding. Bahkan data kan kita termasuk negara yang sepi dengan data ya. Jadi gini, kalau kita melihat jurnal-jurnal terkait dengan alternatif medicine, pasti yang muncul kan TCM ya, yang kebanyakan. Saya sengaja mengusulkan ada istilah tadi terminologi itu penting. Ada Indonesian Traditional Medicine atau Profit Medicine itu yang mestinya diangkat oleh kita-kita itu. Jamu itu nanti perlu dibingkai. Orang Jawa bilang, ini jamu Jawa atau jamu Cina. Jadi memang bisa ke sana. Ini jamu Jawa atau jamu yang lainnya. Sehingga harus ada brandingnya ICM tadi tuh. Apa adanya ICM itu. Kalau nggak ada pada ICM sulit tuh nanti kita mencari jurnal itu sulit. Pasti ketemunya TCM lagi gitu loh. Kita harus berani membranding ini ICM itu atau Profit Medicine lah. Nah, ini bukan kita akademisi kan punya kewajiban di sana membranding tadi itu. Selama itu tidak branding nanti munculnya jamu Jawa atau jamu Cina atau jamu yang lainnya. Masyarakat seperti itu tanyanya itu gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas sekali yang dimaksud oleh Bapak Irfan Syukur ya mengenai terminologi tadi yang dibahas oleh Bapak Kintoko. Kita harus membranding apakah kita menggunakan istilah ramuan Jowo begitu ya Bapak Irfan ya. Kita minta masukan terlebih dahulu kepada Bapak Kintoko. Iya, baik, terima kasih Pak Irfan. Kalau saya menggunakan istilah bahwa jamu itu ada di dalam kitab Gatotkaca karya Mpu Panuluh abad 12, yaitu masa kerajaan Kediri atau Kadiri. Ya, jadi kalau kemudian ditranslasikan menjadi ITM, ya Indonesian Traditional Medicine ya, itu salah satu strategi bisa, karena sebetulnya TCM itu Inggrisnya dalam konteks penyebutan Inggrisnya itu TCM. Aslinya mereka nyebutnya itu di bahasanya mereka itu Chongyao. Itu aslinya.
Jadi ya kayak kita nyebut jamu gitu, tapi kalau orang-orang Cina, misalnya kita tanya tahu TCM nggak gitu, itu beberapa orang ada yang tahu, tapi yang daerah-daerah rural pedesaan mereka nyebutnya Chongyao. Ya, Chong itu Tiongkok, Yao itu obat Cina gitu. Nah, jadi itu salah satu strategi. Terus yang kedua, seperti yang India, kalau India itu tetap ya nggak menyebutkan kemudian traditional Indian medicine, enggak, mereka tetap nyebutnya Ayurveda, itu India. Ya, jadi eh, ya dunia akan mengenal Ayurveda, dunia akan mengenal TCM, dunia akan mengenal ITM atau jamu, itu sebetulnya bukan pada pengistilahan, tapi karena banyaknya publikasi tingkat internasional dengan bahasa internasional ya yang tetap menggunakan satu terminologi. Maka saya mengusulkan tetap pakai jamu saja karena itu ada di dalam akar budayanya apa namanya? Kitab Gatotkaca tadi itu. Dan nggak usah dikasih embel-embel jamu Jowo, nanti Mbak Yulia kan orang Sumatera, tapi oh itu bukan saya, itu bukan jamu saya itu. Karena Sumatera nggak mau itu nanti ya, jamu gitu aja, jamu apa namanya brand Indonesia, dan itu sudah ditetapkan loh oleh Pak SBY ya, istilah jamu brand Indonesia itu. Jadi mestinya kita mendasarkan pada regulasi, ya ngomongnya di internasional tetap satu kata jamu. Tapi di dalam negeri monggo terserah, ada jamu Sumatera, ada jamu Jawa, ada jamu Cekok, ada jamu monggo terserah. Itu untuk internal kita. Tapi begitu masuk brand itu hanya satu kata. Nanti kalau brandnya itu banyak, orang sulit masyarakat internasional sulit untuk mengidentifikasi kalau banyak brand. Oh, ini Indonesia kok brandnya banyak banget gitu, sulit gitu. Ya satu tetap satu aja. Kalau saya gitu, jadi jamu brand Indonesia. Nanti itu untuk branding globalnya. Adapun yang di internal kita, monggo kita mau menggunakan istilah apapun. Nanti Mbak Yulia menemukan hasil risetnya itu kasih jamu Bukit Tinggi misalkan gitu, atau jamu Minang itu, semoga terserah ya, karena itu justru keanekaragaman budaya kita itu malah kita syukuri gitu, banyak sekali tuh nanti jamu-jamu lokal ya daerah masing-masing gitu, tapi ketika masuk ke internasional, ke global, hanya satu kata gitu, sulit kalau kita nanti menggunakan banyak kata. Itu pandangan saya seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Kin. Mungkin kita menggunakan kata yang agak lebih umum begitu ya Pak ya, yang bisa dibawa ke internasional begitu. Mungkin jamu Indonesia seperti itu ya Pak. Dan ada baiknya juga kita untuk kalau ada temuan-temuan dari pengembangan jamu terkini itu mesti dipatenkan begitu ya Pak ya. Termasuk juga nanti poli-poli herbal yang sedang ada riset dengan Pak Kin sendiri juga langkah baiknya kita patenkan begitu ya Pak. Karena takutnya nanti kan diambil idenya gitu sama negara tetangga dan segala Ya, macam itu saya kan nambahkan sedikit yang ini, kita. perlu ingat. Kalau kalau hasanah local wisdom indigenous knowledge itu nggak boleh dipatenkan, karena itu sudah milik masyarakat, itu nggak bisa. Jadi di Demak itu tempatnya Pak Irfan Syukur itu ada jamu coro, terus tak patenkan jamu coro, nggak boleh itu. Terus ada pertanyaan yang tadi pagi ya, Mas Pak Bidar tadi ya. Boleh nggak saya ngutak-ngutik ramuan di Serat Centini? Nggak boleh. Kalau kalau ramuan di Serat Centini itu udah naskah Fangji tadi. Jangan diotak-atik, jangan ditambahin, jangan di... Ya itulah khasanah indigenous knowledge, dan itu nggak boleh dipatenkan itu. Itu hebatnya hebatnya tradisi itu seperti itu. Kalau dipatenkan gimana coba? Nah, anu konteksnya. Tapi kalau itu sudah disertifikasi, dimodernisasi, disentuh dengan teknologi, ramuan-ramuan yang fix, yang nggak boleh diotak-atik itu, tapi dimodernisasi menjadi suatu penemuan obat baru lagi, baru itu boleh dipatenkan. Namanya kalau di Cina tadi
Chongqingyao tadi, itu obat paten Tiongkok, obat paten Cina gitu. Seperti itu. Jadi pengertian tradisional dengan paten itu ada maknanya bahwa tradisional itu nggak boleh dipatenkan. Itu ketentuan dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Dirjen HK apa Dirjen HKI ya, Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali matengkan ramuan-ramuan tradisionalnya yang ada di naskah-naskah ya, itu tidak bisa gitu. Demikian Mbak Yulia. Ya, terima kasih Bapak. Ini sudah sangat jelas sekali ya Pak ya bedanya jamu tradisional dengan saintifikasi jamu begitu ya Pak ya. Tadi ada yang raise hand dari Bapak Sugianto. Bapak ada yang mau ditanyakan Bapak Sugianto Balen ya. Tadi ada raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak. Silakan Bapak. Ya, belum ada respon. Kita lanjut. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita yang luar biasa saat ini, malam ini. Nah, kalau di room chat kita ada juga pertanyaan dari namanya Puskesmas Gedang Sari, Dinar. Beliau menanyakan izin bertanya Sifu, apakah obat tradisional kita sudah mempunyai efek multi target? Contohnya kandungan kurkuma domestika ada pada produk fitofarmaka Vipalbumit Plus, Reumanir mengobati nyeri sendi, artalgia ringan sampai sedang. Di sini catatannya kadar kurkuma di kedua produk tersebut berbeda dosisnya. Nah, mohon tanggapannya dari terlebih dahulu dari Bapak Kin. Silahkan Pak Bapak. Fauzi dulu aja, Mas Pak Fauzi. Fauzi. Baik, Pak Fauzi kita persilakan kepada Pak Fauzi untuk menanggapi pertanyaan dari Puskesmas Gedang Sari. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Yulia. Izin menanggapi dari pertanyaan yang ada di room chat. Secara empiris mungkin iya ya. Kalau secara empiris menurut saya iya, obat tradisional itu punya multi target. Cuman di sini yang menjadi kelemahannya, obat tradisional itu belum dipetakan secara jelas kayak gitu, secara ilmiah terkait efek multi targetnya tadi. Nah, makanya dengan adanya Pangziomic ini sendiri ya hadir dia seperti itu menjembatani ya, tadi fungsinya Pangziomic memang untuk menjembatani, jadi dia membantu seperti itu untuk memetakan ya, untuk memvalidasi dan memastikan efek multi target tadi ya melalui beberapa pendekatan tadi seperti omik atau bahkan bisa kita lihat melalui network farmakologinya. Nah, mungkin tadi dari contoh di room chat ini, kandungan kurkuma domestika ya pada beberapa produk fitofarmaka itu tadi bisa menghasilkan efek yang berbeda-beda tadi. Ini kalau dari sini saya lihat ada yang memang bisa mengobati nyeri sendi ya dari ringan sampai sedang. Mungkin tadi balik ke pembahasan sebelumnya di efek biarah seperti itu, berarti itu nanti tergantung dari kondisi tubuh seperti apa sama tergantung dari dosis yang diberikan. Mungkin kalau misalkannya sedikit, mungkin itu bisa hanya sebagai support untuk support misalkan sebagai support nutrisi misalkan dengan memberikan efek anti nyeri yang ringan. Nah, mungkin dengan melihat dosis yang kecil. Tapi kalau misalkan dosisnya besar, mungkin ini akan lebih kelihatan arahnya seperti itu untuk mengobati ke anti nyeri yang lebih yang lebih terlihat. Nah, mungkin seperti itu tanggapan atau jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Yulia. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Sangat jelas sekali ya yang dipaparkan mengenai pertanyaan tersebut. Tadi ada perbedaan dosis juga ya Pak Fauzi ya. Dosis rendah itu bisa memberikan efek terapi, dosis tinggi bisa jadi itu memberikan efek toksikologi begitu tadi ya Pak Fauzi. Dan ternyata izin bertanya boleh Bu? Oh ya, silahkan kepada Bapak Abdullah Sutomo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Muhammad Fauzi ya. Oke.
Kalau terkait dengan ramuan-ramuan yang di sekitar kita ini khususnya, apakah posisi ramuan yang sangat sederhana dari dedaunan ini ketika kita langsung merasakan efeknya dan bisa merasakan manfaatnya itu bisa masuk kategori ada kandungan-kandungan yang memang dianggap bahan kimia, seperti kita gabungkan antara pucuk daun gaharu dengan kayu putih dengan sedikit daun bidara segar kita aduk sebagai teh, itu terasa di badan langsung agak enteng, ringan, tiba-tiba gitu. Apakah yang demikian masuk hal-hal yang di kandungan-kandungan senyawanya yang saling menguatkan atau memang ada kandungan yang lain gitu? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Izin menanggapi. Jadi memang kalau di dalam suatu tanaman ya, pasti dia punya yang namanya komponen seperti itu Pak. Macam-macam istilahnya di dalam tanaman itu kandungan-kandungan senyawa kimia. Nah, misalkan Bapak minum teh ya mungkin terasa pahit misalkan, nah itu mungkin ada kandungan yang namanya adalah tanin di sana seperti itu. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan efek yang dihasilkan, nah memang dari banyaknya kumpulan senyawa yang terkandung di dalam suatu tanaman seperti itu, ya, nah mungkin salah satu tanaman itu yang mungkin bisa memberikan aktivitas yang diharapkan misalkan sebagai anti nyeri misalkan atau sebagai pereda misalkan seperti itu. Nah itu memang ada pengaruhnya dari senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman. Tapi berbeda ya Pak, kalau misalnya senyawa kimia dari bahan alam memang itu secara alami, berbeda dengan senyawa kimia yang seperti obat itu kan sudah hasil dari sintesis senyawa seperti itu yang memang secara aktivitas atau secara mekanisme itu berbeda untuk proses pengobatannya. Mungkin kalau misalkan pengobatan secara senyawa kimia yang dihasilkan secara sintesis itu jauh lebih cepat mungkin efeknya yang dirasakan. Tapi kalau kita minum obat herbal seperti itu, karena tadi multi komponen di dalam tanaman seperti itu banyak sekali kandungan-kandung kimianya, jadi tidak secepat atau selaju obat-obat sintesis. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Karena tadi mungkin kalau dilihat dari tanaman ya banyak sekali seperti itu. Kalau kita telaah mungkin studi literatur, kalau kita lihat misalkan dari senyawa dari tanaman itu punya senyawa A, B, C itu juga punya aktivitas masing-masing seperti itu misalkan Pak. Nah, kayak daun jambu aja mungkin contohnya Pak ya, itu kan sebagai obat diare bisa digunakan seperti itu. Nah itu juga ada kandungannya seperti tanin yang ada di dalam daun jambu itu. Mungkin itu Pak, apakah membantu kira-kira? Terima kasih sekali Pak Mahmoud CJ. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas penjelasannya. Berikut juga ada pertanyaan dari chat room dari Umi Hani, yaitu apakah Fangiomik bisa diterapkan pada formula untuk kosmetik perawatan kulit yang menggunakan herbal? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Kami persilakan kepada pemateri, apakah Pak Fauzi atau Bapak Kin yang ingin menjelaskan? Pak Fauzi. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, kalau menurut saya, Ibu siapa tadi ya? Ibu Umi Hani, Pak Fauzi. Oh ya, Ibu Umi Hani ya. Kalau menurut saya ini malah peluang sangat bagus kalau misalkan penerapan Pangziomik ini bukan hanya sebagai obat oral ya, tapi diterapkan juga ke arah kosmetik, itu peluangnya justru sangat bagus kalau menurut saya ya. Jatuhnya nanti seperti pito herbal ya, atau kita sebutnya istilahnya adalah pito kosmetik mungkin ya. Nah itu ya kan yang bisa dikembangkan ke Pangziomik sendiri ya. Jadi ibaratnya peluang ke arah kosmetik ini sangat besar karena kan
misalkan kita ke target tertentu, misalkan katakanlah sebagai anti penuaan seperti itu, atau ke arah untuk memberikan penyembuhan jerawat seperti itu, ya, atau ke arah inflamasi kulit. Nah, jadi itu targetnya kan ke satu satu target penyakit kulit misalkan kayak gitu, tapi efeknya multi multi pathway seperti itu. Nah, itu malah bagus sekali seperti itu untuk dikembangkan ke arah sana. Jadi nanti untuk kosmetiknya juga outputnya itu juga berdasarkan evidence base seperti itu. Jadi nanti mungkin arah brandingnya jauh kalau kosmetik ini lebih cepat kalau menurut saya kalau misalkan dikembangkan ke arah kosmetik tadi kalau Panjiomik itu sendiri, karena tadi mungkin ya masih sama prinsip pendekatannya, masih menggunakan omik juga. Tentu ini kalau misalkan untuk penyembuhan atau perawatan, katakanlah sebagai anti aging atau anti penuaan dini seperti itu, atau untuk jerawat atau inflamasi pada wajah misalkan, itu jauh lebih baik menurut saya kalau misalkan ditargetkan memang untuk ke kosmetik. Jadi sangat besar sekali peluangnya ya, mungkin ini bisa nanti dikembangkan seperti itu dari bahan alam, disusun kembali formulanya ya, jadi bisa menjadi suatu produk unggulan mungkin ke arah pitokosmetik berbasis panggeomik. Mungkin itu Bu Yulia. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Menarik yang ditanyakan oleh Ibu Umi Hani, Fangjiomik. Maksudnya mungkin memang ramuannya sudah ada di TCM-nya ya Pak Fauzi ya? Atau bagaimana pandangan kita terhadap jamu tradisional kita ya, ataupun kosmetik yang berbasis herbal yang ada di Indonesia. Kalau Fangji kan tadi ramuan yang khusus dari Cina sendiri begitu. Mungkin maksud Ibu Umi Hani mungkin ke depannya di Indonesia ya Pak Fauzi ya? Ya, betul Bu. Jadi kalau misalkan dari kita pengen bikin sediaan, misalkan katakanlah bikin serum mungkin ya, karena di kita juga berlimpah seperti itu terkait tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan. Karena tadi kan sebenarnya Panggeomik itu adalah kombinasi dari beberapa herbal seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi pengen targetnya ke multi target atau multi pathway, ya tadi contohnya seperti misalkan pengennya ke anti aging atau ke anti inflamasi obat jerawat seperti itu. Nah, itu bisa dikombinasikan dari beberapa obat herbal seperti itu yang tujuannya memang arahnya ke arah pitokosmetik tadi berbasis pangzi. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Saya nambah sedikit, Bu Iya, Yulia. Pak. Ya, Pak. inti dari Fangjiomix atau spiritnya tadi, ini yang disampaikan Mas Fauzi tadi itu adalah bahwa memang kita mengambil sesuatu yang sifatnya adalah culture atau apa tadi empiris ya. Kemudian kita lakukan satu tahapan modernisasi. Sehingga kalau konteks kosmetik ya jelas bisa ketika kita mengambil empirical evidence-nya itu dari misalkan serat centini pada volume, kan serat centini itu ada 12 volume ya, diterjemahkannya dari bahasa Jawa Honocoroko itu kemudian sudah diterjemahkan itu jadi 8 volume, 12 volume. Volume ke-8 itu kaitannya dengan perawatan kecantikan. Dan itu ada komposisi-komposisi itu bisa dilakukan modernisasi gitu atau renaissance atau apa tadi reformasi gitu ya untuk menjadi suatu produk yang advance ya produk yang lebih modern gitu. Nah itu bisa menggunakan fungsi. Jadi fungsi itu spiritnya fungsiomi spiritnya itu adalah naskah atau dari suatu tradisi gitu. Ketika kita mengembangkan itu bukan atau tidak ada landasan empirical atau istilahnya apa namanya indigenous knowledge, yaitu kayaknya nggak sesuai dengan spirit fungsi gitu. Makanya kalau dalam konteks kosmetik nanti ada namanya etnokosmetik gitu. Setiap etnis di Indonesia itu sudah punya indigenous knowledge berkaitan dengan perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan apalagi wajah dan seterusnya itu adalah etnokosmetik dan itu bisa difungsi Bu, bisa difungsiomix dimodernisasi gitu, di renaissance gitu. Bisa gitu. Jadi
tadi Mas Fauzi sudah mengatakan bisa itu nanti jadi fitokosmetik lah, jadi macam-macam gitu. Ya seperti itu ya, tapi jangan lupa bahwa dia harus mengakar budaya gitu loh intinya. Gitu. Halo Bu Yulia. Iya, Bapak. Mohon Oh, maaf tadi kayaknya ada kendala pada sinyal. Ya, terima kasih Bapak yang dijelaskan mengenai bagaimana penerapan fungiomic itu sendiri terhadap kosmetik herbal begitu ya Pak ya. Selanjutnya juga ada pertanyaanmu ini Bapak Kin, mohon arahan dari Bapak juga. Dari Ibu Ita, Pak, kalau obat Sinse yang beredar di Indonesia masalah kehalalannya bagaimana? Nah, ini mohon tanggapan dari Bapak. ya. Jadi saya sampaikan bahwa Kementerian Agama lewat BPJPH ya itu telah menerapkan konsep mandatori. Mandatori itu artinya semua produk mau yang dari luar, mau yang di Indonesia wajib sertifikasi halal. Kalau tidak sertifikasi halal namanya apa itu declare ya. Eh, Menyampaikan bahwa produk yang kita gunakan itu adalah produk bahan bakunya adalah bahan baku dan prosesnya adalah halal gitu. Jadi itu mandatori. Jadi kalau misal pertanyaannya seperti itu, ya saya katakan wajib. Kalau dia mau masuk ke pasar kita dan itu mandatori itu eh, diperpanjang sampai 2026. Artinya setelah 2026 kok ada produk yang ada di Indonesia tidak ada label halalnya, itu bisa kena sanksi hukum pidana gitu. Jadi itu namanya mandatori, itu wajib ya. Dan itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya produk dari luar, yang dari kemarin saya tanyakan dari teman-teman apa di BPJB itu, kalau bagaimana kalau warung soto, saya kan bilang gitu, warung soto di pinggir jalan, itu harus self declare, dia harus self declare karena mandatori tadi, bahwa bahan baku proses yang kami lakukan tidak bersentuhan dengan, nah itu self declare itu. Bayangkan ya, tahun 2026 kan tinggal setahun lagi. Kalau nggak dilakukan ya nanti kena apa pidana seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Jadi sudah wajib ya, Pak ya, berlabel halal begitu. Menarik sekali diskusi kita. Kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadirnya yang sudah di posting di room chat. Selanjutnya di sini masih ada pertanyaan di room chat yang mungkin sangat menarik untuk dibahas. Pak Fauzi dan juga Bapak Kin, berapa gram keamanan poliherbal yang dibuat dan contoh herbal apakah yang sifatnya melemahkan bila dicampur? Nah, monggo Bapak atau Pak Fauzi. Fauzi. Baik Kak, terkait ini ya, berapa dosis yang aman misalkan untuk polyherbal, tentu saya tidak bisa menjawab sebenarnya ini berapa yang amannya seperti itu, karena untuk menentukan suatu dosis itu kita tetap melakukan pengujian lebih lanjut. Mungkin untuk penentuan dosis amannya seperti apa, kita bisa lakukan ke pendekatan ke uji toksisitas ya, seperti itu supaya memang untuk penentuan dosisnya kalau misalkan ditargetkan misalkan ke kita minumnya ya itu bisa lebih aman seperti itu ya. Jadi apa namanya, tetap kita masih perlu pengujian seperti itu ya untuk penentuan dosis. Kalau contoh herbal di sini ya, tadi mungkin kembali lagi ke yang pembahasan sebelumnya yang tadi ada, kalau dalam Pangji tadi kan ada dua yang harus dihindari, itu 18 pasang dan 19 pasang. Yang tadi yang kalau 18 pasang dia harus diwaspadai, dan
Kalau yang apa namanya, kalau yang 19 pasang tadi itu yang perlu diwaspadai seperti itu. Karena memang ada beberapa apa namanya, beberapa eh, tanaman atau apa namanya yang telah dituliskan seperti itu ya, terkait kombinasi ini yang bisa saling melemahkan seperti itu. Jadi makanya harus berhati-hati dengan kedua contoh tersebut. Misalkan kalau secara tanaman, eh, apa ya, tanaman yang mungkin bisa menyebabkan efek seperti itu, saya sebenarnya kurang pas yakin gitu untuk menginfokan kalau misalkan berdasarkan tadi yang di 18 pasang sampai 19 pasang itu, salah satunya adalah contohnya misalkan apa ya, tanaman eh, apa ya, euphorbia seperti itu. Nah, saya itu masih kurang tahu kalau terkait kombinasi tanaman yang saling melemahkan. Tapi kalau di dalam prinsip Pangzi tadi memang sudah ada list-listnya seperti itu, kayak misalkan gansui dengan daji, nah seperti itu, atau baksia dengan bailian, misalkan seperti itu. Nah, itu saya tidak tahu nama tanamannya kalau di kita seperti itu. Mungkin itu Pak, mungkin dari Pak Kintoko bisa membantu seperti itu untuk melengkapi jawaban saya. Ya, baik. Jadi gini, pertama tentang dosis yang aman ya, itu memang betul tadi. Secara saintifik itu lewat pengujian dosis akut, nanti ketemu LD50 lebih dari 2000 itu sudah aman. Lebih dari 5.000 berarti itu sudah sekelas seperti makanan kita. Nah, makanan kan nggak perlu ditanyakan, ini aman nggak, makan nasi aman nggak ya, nggak usah ditanyakan karena LD50-nya mesti di atas 5.000. Jadi kalau sudah di atas 5.000 itu sudah grade-nya seperti pangan gitu loh maksudnya. Jadi sudah aman. Jadi itu harus dibuktikan tentu. Nah, sekarang yang menjadi dasar adalah eh, bagaimana jika dosis atau takarannya itu adalah takaran-takaran yang sifatnya tradisional atau antropometri. Nah, hampir semua yang kita diskusikan terkait dengan jamu tradisional, ketika punya akar indigenous knowledge, ya, itu rata-rata takarannya yang dipakai itu masih dalam konteks takaran yang aman. Contoh, bentuk serbuk itu hanya sekitar setengah gram sampai 8 gram. Itu kalau bentuknya bubuk itu ya. Itu jelas aman itu. Kemudian yang bentuknya masih rajangan ya, simplisia, itu antara 1 sampai 20 gram. Itu aman gitu. Nah, kapan tidak aman? Misalkan begini, menggunakan temulawak ya, itu 1,5 kilo gitu sekali konsumsi. Nah, ini kan jelas pembunuhan itu, jelas mematikan. Wong penggunaannya hanya sekitar gramase gitu, kok dia makainya kilogramnya, gitu kan? Itu adalah dari dasar empiris tapi ya, jadi belum ditentukan secara jelas berapa dosis keamanannya gitu. Nah, kemudian